Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cahyadi, dosen Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Polymerase Chain Reaction atau PCR yang merupakan materi lanjutan dari Bapak Ibu sebelumnya pada mata kuliah Pengantar Pertanian Presisi. Oleh karena itu, sebelum kita kuliah, sebaiknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dipersilakan untuk presensi terlebih dahulu pada website OCW. Agar kuliah kita pada hari ini diberkahi, maka saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mengetahui atau berdiskusi tentang PCR, tentu kita harus tahu dulu materi yang digunakan pada proses PCR, gitu ya. Eh, Kebanyakan di bidang peternakan yang digunakan adalah materi genetik yang berupa DNA bukan RNA, walaupun banyak juga penelitian-penelitian di bidang kita yang menggunakan RNA. Tetapi basicnya adalah saya akan menjelaskan satu saja tentang DNA. Lalu apa itu DNA? DNA itu merupakan deoksiribonukleik acid gitu ya, atau disingkat dengan DNA, yang merupakan materi genetik yang diduga membawa informasi genetik yang diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Secara struktur DNA ini memiliki beberapa gugus. Jadi dia memiliki gugus fosfat, kemudian dia memiliki basa nitrogen yang terdiri purin dan pirimidin, kemudian dia juga memiliki eh, satu gugus gula pentosa gitu ya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan DNA, tentu kita harus mengekstraksinya dari dalam sel, gitu ya. Tentunya DNA itu karena dia merupakan materi genetik, dia berada di inti sel. Di dalam inti sel dia berada gitu. Kemudian eh, agar bisa digunakan untuk reaksi PCR, maka dia harus kita ekstraksi. Caranya bagaimana? Tentu kita pisahkan DNA ini gitu ya dari bahan-bahan lain yang ada di dalam sel. Pada sel hewan kurang lebih gambarnya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah gambaran sel hewan dan dia tidak kaku gitu ya. Jadi ada banyak organel dan di mana letak dari DNA letaknya ada di inti sel. Karena inti sel itu dia tersusun dari kromosom. Kromosom diisi oleh benang-benang DNA gitu ya. Jadi DNA itu seperti ini dan ukurannya bermacam-macam untuk setiap spesies, termasuk misalkan di human dia memiliki 46 kromosom yang tersusun dari DNA itu, kemudian total panjang DNA itu kurang lebih 2 meter. Jadi kalau kita urutkan 2 meter dan terdiri dari 3 billion gitu ya. Billion itu berarti miliar, 3 miliar DNA subunit yang terdiri A, T, C, G dan seterusnya. Nah, di dalam kromosom tersebut atau di dalam DNA tersebut tentu di situ ada yang namanya gen, ada yang bukan. Dan kurang lebih di manusia itu terdiri dari atau disusun oleh 30.000 buah gen yang dapat menghasilkan berbagai macam protein yang bisa mengendalikan kehidupan manusia. Artinya kita itu secara sadar atau tidak kita dikendalikan atau dibedakan berdasarkan ekspresi protein pada tubuh kita. Untuk memperoleh DNA, biasanya kita bisa dapatkan dari secara manual atau kita bisa lakukan secara manual atau juga kita bisa menggunakan DNA isolation kit gitu ya. Jadi kita menggunakan kit yang sudah dijual secara komersial di luar sana. Nah, untuk tahapannya sendiri, ini adalah salah satu contoh kit DNA isolasi gitu yang di sebelah kiri. Jadi ada beberapa bahan di situ, misalkan di situ ada petunjuknya untuk apa saja. Jadi untuk di sini bisa digunakan untuk plasma darah atau whole blood gitu ya, darah utuh, kemudian serum dan seterusnya, Bavikot serta yang lain-lain. Itu bisa digunakan sebagai material yang digunakan untuk mengekstraksi DNA. Nah, kalau kita menggunakan kit, biasanya kita sudah mendapatkan gambaran tentang produknya, kemudian prosedur yang harus kita lakukan untuk mendapatkan konsentrasi DNA yang
relevan atau konsentrasi DNA yang representatif untuk digunakan dalam proses PCR. Proses untuk mendapatkan ekstraksi DNA itu biasanya ada beberapa tahap. Yang pertama kita harus melisiskan dari sel darah, misalkan kita menggunakan darah. Kemudian setelah dilisiskan itu kita sentrifus, kita pisahkan antara DNA dan protein serta bahan-bahan lain dari bahan kita. Kemudian setelah itu kita presipitasi, biasanya menggunakan garam dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Setelah dipresipitasi, maka kita akan cuci dia, gitu ya. Kita bersihkan dia dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah menggunakan alkohol 70% dicuci, sudah bersih, kemudian kita endapkan kembali dengan sentrifus, kemudian kita akan memperoleh DNA, gitu ya, endapan DNA, dan itu ya tahap terakhirnya adalah kita larutkan atau kita beri cairan pelarut, biasanya bisa menggunakan TE ataupun aqua bides gitu ya. Jadi tahapan untuk mengekstraksi DNA itu ada 4. Yang pertama ada melisiskan sel, atau yang kedua adalah presipitasi, kemudian dengan menggunakan garam, yang ketiga pencucian, dan yang keempat adalah harvesting atau pemanenan DNA yang kita peroleh. Nah, setelah DNA kita peroleh, maka kita harus mengeceknya gitu. Bisa kita gunakan agarus gel atau gel agarus, dan bisa menggunakan alat untuk menghitung konsentrasi DNA yang berupa nanodrop di sini gitu ya. Tentu harganya mahal sekali, ini nanodrop bisa sekitar 400-500 juta rupiah. Nah, untuk agarus, menggunakan agarus gel, kita bisa ambil sedikit, misalkan 1 mikroliter, kemudian kita masukkan ke dalam agarus gel, dan kita akan memperoleh DNA yang kita ekstraksi atau terisolasi. Maka di sini akan kelihatan biasanya di bagian atas ini dia untuk DNA. Ini adalah marker ladder. Biasanya digunakan untuk menandakan apakah proses ekstraksi DNA atau PCR nantinya itu berhasil atau tidak. Kalau berhasil dia akan seperti ini, akan ada pita DNA gitu ya. Pada bagian ini sebentar saya ambilkan pointer gitu ya. Jadi adalah pita DNA. Kemudian ini adalah marker ladder sebagai standar. Nah, berhasilnya proses isolasi DNA itu ditandai dengan munculnya peta DNA seperti ini. 1, 2, 3, misalkan begini. Nah, semakin terang pita DNA yang kita peroleh, semakin bagus konsentrasi DNA yang kita peroleh. Tentu DNA yang kita peroleh itu berupa genomic DNA. Makanya di sini disingkat gDNA. Genomic DNA berarti total DNA yang berhasil kita miliki. Bukan kita miliki, berhasil kita isolasi dari satu individu. Cara lain untuk menghitung konsentrasi, kita bisa menggunakan alat yang berupa nanodrop. Kalau di sini kita hanya memasukkan kurang lebih 1 mikroliter ke nanodrop, kemudian kita bisa lihat hasil berapa besaran konsentrasinya dalam komputer. Setelah kita peroleh DNA, maka kita siap untuk melakukan proses PCR. Belakangan barangkali adik-adik sekalian sering sekali mendengar PCR gitu. Apa sih PCR? Jadi PCR nanti secara deskripsi kalian bisa temukan di YouTube ini. Nanti akan saya berikan di deskripsi pada di deskripsi video yang saya upload di YouTube nanti. Saya akan berikan link-link ini sehingga kalian bisa menambah informasi tentang PCR. Nah, PCR ini kita lihat di sini ada beberapa komponen dalam proses reaksi PCR itu. Ada mesin PCR-nya sendiri, itu kita kenal dengan thermal cycler gitu ya. Kemudian ada di sini ada setengah atau 0,5 mililiter cube. Ini yang nempel 8 gitu. Kemudian ada juga 1,5 mililiter cube yang bisa digunakan untuk membuat larutan campurannya. Kemudian kita harus terbiasa dengan mikropipet ini gitu ya. PCR atau polymerase chain reaction merupakan sebuah teknologi biokimia dalam bidang biologi molekuler yang digunakan untuk memperbanyak atau mengamplifikasi satu kopi atau beberapa kopi DNA menjadi lebih banyak. Sehingga nanti pada akhir reaksi kita dapat memperoleh jutaan bahkan miliaran kopi dari particular DNA sequence atau bagian atau potongan kecil dari DNA yang kita inginkan.
Komponen apa saja kira-kira yang dibutuhkan ketika kita melakukan PCR? Yang pertama adalah tag DNA polimerase. Tag DNA polimerase ini merupakan enzim. Kenapa ada tag di situ? Karena dia diperoleh atau diproduksi oleh mikrobia yang namanya Thermoaquaticus. Thermoaquaticus itu dia tahan hidup di suhu yang sangat tinggi. Karena PCR tadi yang seperti saya sampaikan, dia merupakan reaksi biokimia secara in vitro dan itu terjadi mekanisme perubahan suhu di sana. Nah, untuk membuka DNA yang double helix ini, nah kita butuh suhu yang sangat tinggi, gitu sekitar 95 derajat Celcius. Nah, dengan suhu yang sangat tinggi, biasanya enzim itu kan tidak bisa bertahan. Oleh karena itu, kita menggunakan tag DNA polimerase ini yang khusus bisa bertahan pada suhu tinggi dan dia bisa memperbanyak mereplikasi DNA yang kita inginkan. Kemudian yang kedua ada DNTP. DNTP itu merupakan nukleotida sintetis gitu yang terdiri dari purin dan pirimidin, adenin, timin, guanin, sitosin yang digunakan sebagai substrat untuk reaksi PCR. Kemudian ada buffer, buffer ya tentu saja untuk sebagai larutan penyangga. Jadi apabila dalam kondisi tertentu dia tidak akan melakukan reaksi. Kemudian ada juga MgCl2. MgCl2 ini merupakan bisa digunakan untuk sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatis. Kemudian kita juga menggunakan primer gitu ya. Primer itu merupakan urutan nukleotida pendek yang digunakan untuk menginisiasi proses amplifikasi. Jadi biasanya pada proses PCR itu dimulai dengan denaturasi. Jadi kita yang tadi memiliki double strand atau double helix DNA ini, maka dia akan menjadi single strand gitu ya. Single strand caranya bagaimana kita denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius. Jadi tahap pertama pada proses PCR adalah denaturasi. Kemudian yang kedua adalah annealing. Annealing ini biasanya di suhu 55 derajat Celcius, kurang lebih bisa naik bisa turun tergantung hasil optimasi kita gitu ya. Nah, di sini DNA polimerase akan mulai bekerja, kemudian primer yang saya bilang tadi sebagai inisiator untuk memperbanyak fragmen DNA tertentu pada reaksi PCR itu dia akan mulai menempel gitu ya, menempel di sini dia selalu bekerja dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi ujung 5 ini ada 5 prime gitu, 3 prime. Nah, reaksinya itu akan mulai dari ujung 5 ke ujung 3. Misalkan untuk ini gitu ya, saya ambilkan contoh ini adalah strand pasangannya, maka dia akan bergerak dari 5 ke 3 gitu ya. Nah, setelah primer menempel, kemudian DNA polimerase juga menempel pada primer, kemudian yang tadi saya bilang DNTP yang digunakan sebagai substrat itu juga akan digunakan oleh DNA polimerase ini untuk memperbanyak atau memperpanjang reaksinya gitu ya. Sehingga nanti di sini kita sebut dengan tahapan extension biasanya gitu ya. Untuk extension sendiri pada suhu 72 derajat Celcius. Kemudian setelah itu dia akan berhenti di ujung target yang kita inginkan. Biasanya proses ini itu menggunakan siklus 20 sampai 40 kali. Jadi diulangi siklus denaturasi, kemudian annealing, kemudian extension atau synthesizing di sini gitu ya. Itu diulangi sebanyak 20 sampai 40 kali. Itu tergantung pada hasil optimasi adik-adik sekalian ketika melakukan PCR. Secara umum, PCR itu digunakan untuk mengamplifikasi daerah yang spesifik pada DNA yang kita inginkan gitu ya. Kemudian aplikasinya bisa untuk apa saja? Banyak sekali gitu ya. Jadi sangat luas, bisa di bidang medis seperti yang sekarang gitu ya. Kalian sering dengar swab PCR, swab PCR. Nah, itu merupakan di bidang medis, aplikasi PCR di bidang medis yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi virus corona gitu ya, salah satunya. Tidak hanya virus corona, tetapi penyakit lain juga bisa dideteksi menggunakan PCR ini dengan pendekatan yang berbeda-beda. Kemudian juga untuk mendeteksi penyakit infeksius, kemudian untuk forensik. Forensik ini misalkan
korban kecelakaan pesawat terbang, misalkan yang sudah tidak bisa kita identifikasi secara fisik, itu bisa kita lakukan dengan DNA. Dan tentu saja di bidang kita gitu ya, itu bisa digunakan dalam penelitian bidang genetika seperti yang saya sendiri lakukan gitu. Jadi saya mengidentifikasi gen-gen yang potensial untuk memperoleh ternak yang unggul. Nanti untuk pekan depan materinya. Kemudian untuk PCR sendiri tentu itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ketika kita melakukannya gitu. Jadi faktor tertentu yang bisa menentukan sukses atau tidaknya PCR yang kita lakukan. Yang pertama adalah TM atau apa namanya, melting temperature gitu ya. Kemudian reaksi time setiap dari stage yang kita lakukan, karena tadi kan ada denaturasi, kemudian ekstensi, kemudian denaturasi, annealing, dan ekstensi. Tadi itu ada 3 tahap utama, itu harus kita optimasi dari suhu dan waktu yang digunakan. Kemudian yang kedua ada jumlah siklus yang kita gunakan. Biasanya maksimal 40 dan tidak kurang dari 20. Kalau terlalu rendah, kita tidak memperoleh produk yang optimal atau yang terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak dia atau terlalu banyak siklusnya, itu akan menyebabkan reaksinya menjadi tidak spesifik. Kemudian komposisi dari campuran reaksi yang kita gunakan, tentu ada DNA, DNTP, Mg2+, dan seterusnya, itu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan PCR gitu ya. Jadi antara enzim, kemudian substrat, karena ini merupakan reaksi biokimiawi, itu harus optimal semuanya. Kemudian yang keempat adalah desain primer atau tadi yang saya bilang urutan nukleotida pendek yang menginisiasi PCR. Ini sangat penting gitu ya, karena kalau dia tidak spesifik, dia akan menempel di tempat yang lain sehingga hasil yang kita peroleh menjadi tidak spesifik atau bukan yang kita inginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe dari DNA polimerase gitu ya. Ini kalau kita harus memiliki yang baik sekali kualitasnya dan dia harus tahan terhadap panas untuk enzimnya. Secara spesifik, PCR itu tersusun dari enzim. Enzimnya tadi Taq DNA polimerase yang termostabil, yang tahan terhadap suhu gitu ya. Dia akan mensintesis dua strain atau strain DNA yang baru gitu ya, komplementer terhadap template yang digunakan gitu. Kemudian yang kedua adalah DNTP, 4 DNTP yang terdiri A, G, C, T. Ini merupakan building blocks dari DNA, penyusun dari DNA. Kemudian DNA template. Nah, ini tadi yang kita gunakan hasil dari ekstraksi DNA di depan tadi. Jadi kita gunakan template DNA yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kemudian ada primer yang disusun atau disusun secara sintetis. Itu digunakan untuk menginisiasi dari proses PCR. Jadi dia menginisiasi menempel pada target DNA yang kita ingin perbanyak gitu ya. Kemudian ada buffer dan salt. Ini untuk menyediakan pH yang optimal, kemudian keberadaan ion yang optimal juga untuk melakukan reaksi enzimatis, dan dia juga bisa menimbulkan spesifisitas atau spesifikasi dari penempelan antar DNA gitu ya. Kemudian kita juga memiliki divalen metal kation, biasanya Mg2+ gitu ya. Itu untuk berguna sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatis sehingga bisa memperbaiki efisiensi reaksi enzimatis. Kemudian tentu yang terakhir adalah DNA thermal cycle yang kita miliki atau mesin PCR yang kita miliki. Ini contoh-contoh dari reaksi PCR. 3 step utamanya sebetulnya tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Untuk denaturasi sendiri itu bisa 94-96 derajat Celcius tergantung mesin yang digunakan gitu ya. Di sini DNA itu akan mengalami melting atau dia akan mengalami denaturasi yang tadinya double strain menjadi single strain. Kemudian annealing itu 40-65, biasanya di angka 50-an gitu ya. Di mana suhu itu sangat optimal untuk menempelnya primer pada DNA template yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah extension. Extension itu merupakan reaksi di mana DNA polimerase mulai mensintesis strain DNA yang baru yang komplementer terhadap template yang kita gunakan gitu ya.
dengan cara menambahkan DNTP satu per satu sehingga komplit dari ujung 5 sampai dengan ujung 3. Nah, ini secara lebih terperinci. Jadi ini misalkan kita memiliki atau ingin, sebentar saya ambilkan pointer dulu gitu ya agar lebih enak. Nah, kita memiliki ini adalah daerah target yang kita inginkan, kemudian dia double strain. Nah, pada tahap pertama dia akan kita denaturasi gitu ya. Nah, sehingga di dalam PCR, reaksi PCR kurang lebih gitu ya, ini adalah tabung 1,5 mili yang kita gunakan, ada DNA-nya, kemudian ada tag DNA polimerase, ada nukleotida AGCT, dan ada primer pendek tadi yang kita gunakan. Kemudian di dalam reaksi tadi ini kita perbesar seolah-olah ini adalah di dalam terjadi di dalam tabung gitu ya. Nah, kemudian ini double strand DNA udah lengkap komponen reaksi PCR-nya. Nah, kemudian kita panaskan. Jadi pada suhu 94 sampai 96 derajat Celcius biasanya selama kurang lebih 30 detik gitu ya. Itu kita panaskan gitu ini sehingga mereka yang tadinya menempel satu sama lain menjadi apa namanya terpisah gitu menjadi double strand gitu ya 1 2. Setelah terpisah secara komplit gitu ya mereka akan apa namanya reaksinya akan diturunkan suhunya dari 90-an menjadi annealing temperature yang berkisar antara 40 sampai 65 tetapi biasanya berada di kisaran 50-an gitu. Kita anggap aja 55 derajat Celcius gitu sehingga suhunya turun. Nah, kemudian setelah turun kita lihat apa namanya primer tadi akan mulai bergerak ke daerah yang diinginkan. Misalkan ini adalah gen yang kita inginkan, maka dia akan mulai bergerak menempel tepat pada bagian gen yang kita inginkan sesuai dengan primer yang kita desain. Nah, setelah mereka menempel dengan sempurna, mereka akan bergerak dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi primer itu bergerak dari ujung 5 ke ujung 3 sehingga nanti arah reaksinya adalah ke sini. Sedangkan untuk pasangannya dia akan bergerak dari kanan ke kiri karena ujung 5-nya berada dari kanan, ujung 3-nya berada di sebelah kiri. Kemudian DNA polimerase menempel pada bagian target gen yang kita inginkan. Kemudian di sini DNTP-nya sudah siap digunakan sebagai apa namanya substrat pada reaksi ini. Selanjutnya mereka mulai melakukan ekstensi. Nah, untuk ekstensi sendiri kalau tadi ketika primer itu menempel suhunya kurang lebih 55 derajat Celcius, maka ketika dilakukan perpanjangan atau sintesis ini itu suhunya kurang lebih 72 derajat Celcius. Ini paten gitu ya untuk extension temperature atau suhu ekstensi itu paten di 72 derajat Celcius. Kemudian mereka bergerak dari ujung 5 ke 3, sehingga nanti akan diperoleh fragmen gen yang sempurna. Tentu gennya gen yang kita inginkan saja gitu ya. Nah, ini merupakan strain DNA yang baru, komplement gitu dari template yang kita miliki atau DNA genom yang kita miliki. Nah, setelah itu mereka kembali ke siklus kedua gitu ya. Siklus kedua, siklus ketiga, siklus sampai misalkan kalau saya biasanya menggunakan 35 siklus gitu ya. Itu dipanaskan kembali dengan denaturasi di 94 sampai 96 derajat Celcius, maka mereka akan eh, apa namanya? Denaturasi lagi, terpisah lagi dan apa namanya akan berulang gitu ya. Kegiatan atau step-step yang tadi akan berulang. Nah, ini kembali seperti tadi dia apa namanya suhunya didinginkan, kemudian siap untuk menempel primernya, menempel kembali, kemudian diperbanyak kembali menggunakan DNA polimerase dan seterusnya sehingga pada ada hasil reaksi nanti kita akan memperoleh banyak sekali fragmen DNA yang kita peroleh. Nah, untuk fragmen DNA yang kita peroleh itu kurang lebih 2 pangkat N gitu ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan di sini ada fragmen yang kita miliki, kita punya satu fragmen. Di tahap pertama kita akan memiliki 2 kopi gitu ya. 2 pangkat N. 2 pangkat 1 berarti 2. Kemudian di siklus kedua kita akan mendapatkan 4 kopi 2 pangkat 2.
kemudian 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 kita akan mendapatkan 32 kopi. Nah, nanti setelah misalkan kita set di 2 pangkat 40 misalkan ya, berarti akan bisa dibayangkan oleh adik-adik semua bahwa kita akan memperoleh banyak sekali kopi DNA sesuai target yang kita mau. Nah, berikut adalah contoh hasil dari PCR gitu. Ketika kita melakukan PCR, salah satu cara untuk mengeceknya adalah menggunakan agarus kembali gitu ya. Agarus kita gunakan teknik elektroforesis. Elektroforesis itu merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan DNA berdasarkan ukuran dan medan listrik yang digunakan dari nah, ini hasil PCR. Kalau tadi misalkan DNA genom atau DNA total yang kita ekstraksi itu biasanya tempatnya ada di atas-atas ini gitu ya ukurannya. Sedangkan PCR nanti letaknya ada di bawah gitu ya, lebih lebih bawah karena ukurannya tentu lebih kecil. Misalkan di sini adalah marker ladder sebagai standar ukuran apa namanya produk PCR yang kita peroleh. Kemudian ini adalah pita DNA yang kita peroleh gitu ya. Kok ini ada beda-beda Pak gitu. Iya betul beda-beda. Nanti ada yang kalau dia ukurannya besar dia akan berada di atas, sedangkan ukuran yang lebih kecil akan berada di lebih bawah. Contohnya ada yang ini. Nah, secara detail nanti kita bisa cek di beberapa link YouTube yang saya siapkan di sini. Nah, sekian kuliah pada hari ini gitu ya. Untuk memberi pemahaman kepada kalian, hari ini saya berikan tugas masing-masing, tugas individu gitu ya. Tugas individunya adalah kalian cari apa namanya aplikasi dari PCR di bidang peternakan gitu. Jadi cari entah paper, entah berita. Tapi kalau berita terlalu apa namanya terlalu sempit biasanya. Jadi kalian cari aja jurnal gitu yang menggunakan PCR dan tentu hubungannya dengan dunia kita peternakan. Jadi yang digunakan sebagai objek risetnya adalah ternak atau yang berkaitan dengan ternak, misalkan rumput, mikrobia yang berkaitan dengan bidang peternakan itu boleh. Jadi kalian cari itu kemudian di summary dikumpulkan pekan depan paling lambat tanggal 26 melalui ketua kelas gitu ya, ketua kelas. Untuk tugas nanti di apa namanya di format PDF maksimal 2 halaman gitu ya, kalian resume. Kemudian dikirimkan ketua kelas di kolektif secara kolektif ke email saya mcahyadi@staff.uns.ac.id, nanti bisa ke situ. Kita cukupkan untuk kuliah hari ini. Apabila ada yang kurang jelas dan hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan nanti di kelas synchronize menggunakan aplikasi Zoom ataupun bisa menggunakan grup WhatsApp yang kita miliki. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.